anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Nah, Sobat PPI, ketemu lagi nih sama aku SS Karidai. Tapi kayaknya ini pertama kali deh SS Karidai nge-vlog gitu ya Sobat PPI. Dan agak aneh sih rasanya, tapi gak apa-apa. Karena buat Sobat PPI, SS Karidai pasti melakukan apapun itu. Tapi nih Sobat PPI, mungkin selama ini Sobat PPI tahu kalau SS Karidai itu dari Malaysia. Dan SS Karidai mungkin udah sedikit membagikan tentang kehidupan SS Karidai di Malaysia. Tapi ada satu hal yang belum pernah SS Karidai bahas, yaitu kulineran di Malaysia. Terus Sobat PPI kepo banget gak sih kalau di Malaysia itu emang makanan yang famousnya itu apa sih? Dan mungkin satu tempat ini bakalan SS Karidai rekomendasikan kalau Sobat PPI main nih ke Malaysia. Nah, SS Karidai hari ini ditemenin sama temannya SS Karidai, 2 orang bakalan keliling nih ke Malaysia. Enggak keliling Malaysia sih, keliling ke KL ke satu tempat nasi lemak yang famous banget di Malaysia, namanya Wanjo Nasi Lemak. Nah, tempatnya di sini nih, ada fotonya. Tapi ada satu fakta nih yang menarik, karena SS Karidai itu hari ini gak bakalan pakai kamera HP. SS Karidai bakalan mix sama kamera digikamnya SS Karidai. Tapi nih ada satu fun fact lagi yang mungkin Sobat PPI harus tahu tentang SS Karidai. Kalau misalkan rumahnya SS Karidai itu di depan National Stadium-nya Malaysia. Jadi kalau misalkan kayak ada konser yang bilang kayak, oh, konser di Malaysia itu di Bukit Jalil, di National Stadiumnya Bukit Jalil. Nah, itu ada di sini. Nah, beberapa kali SS Karidai itu fun fact-nya itu pernah ngedengerin konser Blackpink for free alias dari kamar. Terus habis itu Coldplay juga pernah. Itu dia fun fact menarik tentang SS Karidai. Dan SS Karidai hari ini juga bakalan keluar dan kita bakalan ke LRT yang di dekat National Stadium-nya. Mungkin nanti SS Karidai sedikit memberikan sneak peek lah tentang gimana sih National Stadium-nya di Malaysia, apakah sama kayak di Indonesia, kayak di GBK. Makanya stay terus bareng SS Karidai. Halo Sobat TPI, SS Karidai melaporkan dari Bukit Jalil. Hari ini di sini ada Music Run Festival, makanya kayak rame banget orang-orang. Kalau misalnya Sobat TPI bisa lihat di belakang, orang-orangnya itu lagi pada siap-siap mau lari dan sepertinya belum mulai. Mereka sedang makan, beli minum, terus habis itu sedang istirahat santai-santai. Tapi tenang aja Sobat TPI, SS Karidai pasti bakalan nunjukin sama Sobat TPI dari jauh aja. Nah, ini dia National Stadium Bukit Jalil. Ini adalah main stadiumnya, terus di sampingnya juga ada stadium-stadium yang lain. Langsung aja, yuk ikut aku ke stasiun. Nah, ini dia Sobat PPI, salah satu train yang ada di Malaysia, namanya LRT. Sobat PPI, tahu nggak sih kalau misalkan SS Karidai itu sekarang dari Bukit Jalil mau jalan ke Kampung Baru. Estimasinya sih kalau di train itu sekitar 1 jam lah ya Sobat PPI. Tapi ya meskipun lumayan lama nggak apa-apa sih, soalnya tetap nyaman. Karena di Malaysia itu udah provide coach wanita. Halo Sobat PPI, sekarang aku udah nyampe di KLCC dan sekarang kita di stasiun Kampung Baru. Aku mau ngasih tahu nih, sambilan kita jalan ke restorannya, 2 tempat yang famous banget di KLCC. Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu? Dan satu lagi, ada sauna. Kalau malam itu bercahaya gitu ya. Oke. Sobat TPI, SS Karidai udah nyampe nih di nasi lemak yang udah SS Karidai bilang, yang namanya nasi lemak Wanjo. SS Karidai pertama kali sih kesini dan SS Karidai itu penasaran banget emang seenak apa sih nasi lemak ini. Karena kalau misalkan SS Karidai baca, ternyata nasi lemaknya udah tua banget Sobat TPI. Let's go. Here we go Sobat PPI, ini dia nih nasi lemak Wanjo yang katanya itu sudah berdiri sejak tahun 1963. Udah lama banget gak sih Sobat PPI? Sekarang aja udah 2025. Berarti udah berapa tahun tuh Sobat PPI? Nah berarti udah selama itu nih nasi lemak ini dinikmati sama banyak banget masyarakat di Kuala Lumpur. Jadi makin penasaran deh. Nah Sobat PPI, kalau bisa dilihat nih di Wanjo itu banyak banget gak sih menunya. Ada dari ayam merah, ayam goreng rempah, terus paru goreng, tempe, perkedel. Bahkan nih ya Sobat PPI, SS Karidai sampai bingung mau pesan yang mana.
Sobat TPI, SS Kariday mau nyobain dulu nih suapan pertama SS Kariday. SS Kariday mau campurin paru dan nasi lemak. Enak banget sih Sobat TPI, beda sih dari nasi lemak yang lainnya. SS Kariday lanjut makan dulu kali ya. Nah Sobat PPI, tadi kan SS Kariday udah pesan makanannya dan Sobat PPI udah ngeliat makanannya. Tapi SS Kariday belum memperkenalkan nih ke Sobat PPI satu minuman favorit SS Kariday sama SS Kariday kuliah di Malaysia. Namanya itu sirap Bandung. Dan ini tuh dijual di semua mama. Tapi menariknya, ini tuh nggak ada di Bandung sih untuk SS Kariday, karena SS Kariday nggak pernah minum ini di Bandung. Langsung aja kali ya SS Kariday cobain gimana sih rasanya sirap Bandung yang ada di wajan nasi lemak. Jujur enak banget. Tapi apakah kita harus langsung buru-buru nyoba makanannya? Langsung aja kali ya Sobat TPI, SS Kariday juga udah lapar. Nah Sobat TPI, SS Kariday udah cobain nasi lemak Wanjo yang ada di Kampung Baru di KL. Satu tempat yang SS Kariday rekomendasikan ke Sobat TPI kalau Sobat TPI lagi main ke KL, Malaysia. Selain itu, SS Kariday sedikit mau kasih review lah ya, karena SS Kariday ceritanya mau jadi food vlogger gitu Sobat TPI. SS Kariday kasih rating buat nasi lemaknya itu 8/10 karena selain enak, harganya juga murah banget. Tadi SS Kariday itu makan minum cuma habis Rp17. Dan SS Kariday kalau buat sirap Bandungnya ngasih harganya itu Rp3, tapi ratingnya itu 10/10. So Sobat TPI jangan lupa mampir-mampir ke nasi lemak Wanjo kalau Sobat TPI lagi di sini. SS Kariday hari ini mau undur suara dari ruang dengar Sobat TPI. Bye bye Sobat TPI, Radio Perpedinya, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia.